wanita yang ada di depan kita doakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan anugerah dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan semua tokoh masyarakat yang ada di tempat ini, wabil khusus saudara saya Habib Nafillah, Habib Muhammad Andi Burhan dan Habib Muhammad Setio dan Habib Bana, Habib Salim Al-Jufri dan Habib Masuri dan juga Habib Nafillah, Habib Asrani, Habib Muhammad Iqbal, semua para hujat yang ada di tempat ini, wabil khusus Sohibul Bait, warga besar Habib Zainal, insyaAllah Allah menjadi keberkahan kepada beliau. Kita doakan Allah Subhanahu wa Ta'ala payung hidupnya, keluarganya dengan rahmat dan anugerah dan pertolongan Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah kabulkan segala hajatnya dunia dan akhirat dengan syafaat Nabi Muhammad bisuril Fatihah. Yang saya muliakan Akhirullah Habib Quraish bin Zahid bin Quraish bin Muhammad bin Zahid dan juga Ketua Masjid Al-Firdaus Indragiriya Haji Muhammad Yusuf Husni. Kita doakan mudah-mudahan Allah beri kekuatan Allah naungi hidupnya dia dari segala bala, dari segala yang tidak baik. Allah derajat dunia dan akhirat, dikabulkan hajatnya, hajat anak keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita di tempat ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehendak Allah Jalla Jalaluhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita di tempat ini untuk mendengarkan ajakan-ajakan dan mengambil warisan-warisan yang diwariskan oleh Nabi Muhammad untuk menyelamatkan penduduk dunia dan sekarang kita ada di dunia. Inilah misi Nabi Muhammad SAW. Sekarang ini kita berada dan di tengah-tengah proyek raksasanya Rasulullah, yaitu mau menyelamatkan kita dari fitnah dunia ini dan membuat satu jalan Nabi Muhammad untuk kita sampai ke surga Allah. Jalan ini jalan Nabi Muhammad. Proyek ini adalah proyeknya Nabi Muhammad. Bersyukurlah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Al-Imam As-Suyuti menyambung hadis-hadis yang dia cantumkan di kitab ini. Beliau menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-iman fi sadril mu'min wa la yatimmu al-iman illa bi tamamil fara'id was sunan wa la yafsulu al-iman illa bi duhulil fara'id was sunan. فَمَنْ نَقَصَ فَرِيضَةً بِغَيْرِ جُحُودٍ عُوقِبَ عَلَيْهِ وَمَنْ أَتَمَّ الْفَرَائِضَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. Yang artinya iman itu tempatnya ada di hati manusia. Sesuatu yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan di dalam diri manusia adalah jiwanya ini paling mahal. Apa sebab? Karena dengan hati lah kita bisa kenal Allah. Kalau tidak ada hati manusia tertutup hatinya, kenal sama Allah tidak bisa. Melihat dunia sebesar ini
dia tidak bisa melihat kebesaran Allah. Dia tidak bisa kenal sama Allah. Mengenali saja tidak bisa. Tertutup. Khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah menutup hati mereka, telinga mereka dengan satu penutup hingga tidak bisa mengenal dan melihat Allah. Tidak bisa mengenal dan melihat, bahkan mendekati. Hatinya tidak bisa ada pengaruh Allah. Yang ada di pandangannya pengaruh dunia, pengaruh syaitan, pengaruh nafsu, sampai tidak bisa lagi kenal sama Allah. Tadi sore saya mendapatkan satu hikmah, satu ilmu. Ada seseorang yang anaknya sekolah di luar negeri. Dibilang negeri itu ya Habib, di Australia itu orang turun-temurun, mereka itu tidak kenal sama Allah, tidak punya agama, tidak tahu yang namanya Tuhan itu, sudah tidak tahu lagi sudah. Jauh benar dari standar intelektual yang tinggi. Taunya dia melihat hewan tahu, melihat binatang tahu, melihat gunung tahu, tapi melihat Allah tidak tahu. Tidak bisa memandang ke sana, tidak nyampe. Jauh benar pandangan orang ini. Nah, untuk kita beruntung tinggal di negeri seperti ini. Turun-temurun kita dapatkan satu pandangan. Ketika melihat langit kita bisa melihat Allah. Ketika kita melihat hujan kita tahu ini dari Allah. Ketika melihat rezeki tahu dari Allah. Suara dan cahaya iman tersebar di mana-mana berkat dakwah, berkat doa, berkat tawajuhat yang telah dilakukan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Kita alhamdulillah sekarang ini mendapatkan Allah dimanapun kita melangkah. Alhamdulillah. Maka dari itu hadirin, ingat, harus kita jaga benar iman yang mahal ini, yang tidak bisa didapatkan oleh sembarangan orang, yang Allah subhanahu wa ta'ala hadiahkan kepada penduduk Indonesia ini khususnya. Tempatnya iman ini di mana? Kita harus lihat. Kita tahu iman ini mulia. Dari kemarin kita bahas bagaimana mulianya iman dan bagaimana iman akan menjaga dan membahagiakan hidup kita di dunia dan di akhirat. Iman tempatnya di hati kita. Ya Allah, jangan ada lagi sesuatu selain iman di hati kita. Ingat, hatimu bukan untuk keraguan. Terlambat engkau memberikan satu kekuatan selain Allah di dalam kehidupan ini. Terlambat benar dan jauh benar jika meletakkan satu bisikan yang kecil yang tidak jelas untuk engkau ambil tempat iman dan keyakinanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, dulu di zaman Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini wali besar. Guru bapaknya Habib Ali Habsyi yang kita baca maulid ini. Habib Ali Habsyi punya bapak namanya Habib Muhammad bin Husain. Punya guru Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Tinggalnya di negeri Masirah. Di Qabrul sana ada satu negeri namanya Masirah. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini punya tetangga bangsa bin Yahya. Jadi Masirah ini kalau ada keturunan bin Yahya, bin Tahir, itu tinggalnya di situ, satu rumpun mereka tinggal di situ. Ini satu orang dari keturunan bin Yahya ini, dia kerja di Makkatul Mukarramah. Dia senang bantu para masyayikh. Di sana dulu banyak orang tua yang soleh, yang ahli ibadah, ahli wirid. Dulu di masjid dia sering bantu orang-orang di sini. Nah, dari satu masyayikh di situ ada orang dari Maroko, Maghrib.
Memang dulu Maroko ini negeri yang dipenuhi dengan sihir. Terkenal sihirnya orang sana sampai detik ini sangat terkenal. Nah ini Syekh sudah mau meninggal dunia. Memang orang kalau ada wikitan bikin, terkadang-kadang ada sesuatu aurah yang besar muncul sampai jin pun mengikuti orang tersebut. Artinya nurut sama orang yang ahli ibadah. Dinamakan orang bilang apa? Orang ini punya hadam, dibilangnya. Ada hadam, ada hadamnya. Karena apa? Karena ibadahnya yang kuat. Seperti Allah berikan hadam kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu Allah berikan hadam, sehingga jin menghadam kepada dia. Tapi ini adalah ujian. Ujian berat kalau orang memiliki hadam ini. Bukan enak untuk orang yang kenal sama Allah. Maka dari itu ulama sepakat mengharamkan orang-orang ini untuk memiliki hadam. Kenapa? Takut lebih baik kita haramkan saja daripada nanti orang ini ditipu oleh syaitan. Takut. Walaupun Sulaiman punya hadam, ada sebagian wali-wali Allah, jin tunduknya sama dia karena kuat imannya, namun memiliki iman yang kuat yang mereka. Akhirnya orang yang tua ini dari Al-Maghrib melihat ini Habib baik benar, mau dia terus kalau dia susah apa-apa. Dibilang dia Sayyid, saya ini mungkin tak lama lagi hidup di dunia. Saya mau memberikan engkau dua ruh, satu botol yang mana di dalamnya ini ada jinnya ini. Kita bertanya, kalau kau ada hajat apa-apa suruh, dia mau menyuruh. Diterima. Dia tes sama Habib. Diperintahkan untuk mengambil harta karun di zaman bulan diambil, diangkat. Benar ini nama. Dan Syekh ini sudah meninggal dunia. Tak lama dari situ meninggal dunia. Dia dapat warisan ini. Tak lama Al-Habib ini pulang ke Hadramaut. Biasa sampai ke kampungnya, sholat di masjidnya punyanya Habib Abdullah bin Husain bin Ibrahim. Habis sholat, habis asar di sana di Hadramaut. Salamannya kalau sholat itu habis asar sama subuh saja. Isya tak ada salaman. Kalau kita habis isya salaman. Kalau di sana salamannya habis sholat subuh sama habis sholat asar. Ini yang diamalkan salam. Milih mereka salaman. Ketika datang orang ini salaman, Abdullah bin Husain bin Ibrahim. Heran, ya Habib, nggak boleh salaman sama Habibmu ini sampai kau buang botol yang kau bawa dari Makkah, bukan rumah. Kalau kau sudah buang botol itu, boleh salaman sama Habib. Kalau masih mau makan botol itu, jangan salaman. Habib kok bisa tahu bahwa dia ada bawa botol? Dan ini orang cuma datang aja menggunakan botol itu, cuma dia bawa saja. Akhirnya dia deketin Habib, karena mau salaman. Dibilang botol itu dibuang, bukan boleh salaman sama. Karena kami tidak berani berurusan dengan ini. Dibilang, ya Habib, saya akan buang botol, lebih baik saya salaman sama Habib daripada saya dilarang salaman sama Habib gara-gara botol ini. Botol itu kan saya buang. Nah, buang botol. Dibuanglah botol. Baru dibilang bahwasanya jalannya para aulia, jalannya para sholihin tidak ada lain jalan mereka menjalani hidup di dunia ini mengikuti jejak Nabi Muhammad. Karena itulah mereka selamat. Karena itulah mereka mendapatkan pertolongan Allah. Karena tidak ada lagi yang dipandang di dalam kehidupan ini untuk menolong nasib dan hidupnya kecuali Allah. Ini ujian.
apa-apa mengikuti jejak Nabi Muhammad. Sampai ke tangannya Nabi Muhammad, langkahnya Nabi Muhammad, itulah yang akan menolong dan mengangkat derajat kita dan menjadikan kita dapat pertolongan Allah Jalla Jalaluhu. Dialah yang mengenalkan kita kepada Allah. Dialah Nabi Muhammad yang memusatkan pandangan kita untuk memandang Allah. Dialah yang menjerit-menjerit di pasar Makkah dan mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Hei manusia yang menyembah berhala, hei manusia yang pikirannya kesana kemari mencari perlindungan, katakanlah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kalian akan sukses, kalian akan selamat, kalian akan bahagia. Inilah kunci surganya akhirat dan kunci surga dunia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan bercabang kemana-mana kalau ini. Jangan mengarah kemana-mana lagi kalau mencari pertolongan. Sumber pertolongan dan sesuatu yang Allah nyatakan dia ada dimanapun dia berada adalah pertolongan Allah. Kita pasti haus hidup ini, tapi kita tahu di dalam dunia ini ada nggak susah ya? Apa yang mau disusahkan? Karena kita sudah tahu bahwa air ini ada, memang nyata itu ada. Begitu juga kehidupan ini Allah katakan ini ujian, tapi ingat pertolonganku tidak pernah terputus. Innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Tidaklah manusia melihat ada yang putus ini kecuali orang ini tidak percaya kepada sama Allah. Karena pertolongan Allah tidak pernah putus. Pemberian Allah kepada setiap manusia tidak pernah putus. Terus dan terus. Dialah yang menamakan dirinya Al-Qayyum, yang artinya tidak akan berhenti untuk mengurus hambanya. Diurus terus hambanya ini sampai titik darah terakhir akan diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Di zaman Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Arqam. Siapa yang Abu Bakar? Gurunya Al-Habib Al-Habib. Al-Habib Abu Bakar pernah menemui dan mempunyai murid perempuan yang kalau sholat langsung melihat Ka'bah. Dia kalau takbiratul ihram Allahu Akbar, Ka'bah langsung kelihatan. Pada satu saat Al-Habib melihat ini muridnya sudah sholat tapi tidak takbiratul ihram, sudah sholat tapi tidak mau takbiratul ihram. Akhirnya imam sudah rukuk, sujud, dia belum juga sholat. Di rakaat kedua baru dia Allahu Akbar. Setelah sholat dipanggil sama Abu Bakar, muridku, kenapa kau tak takbiratul ihram ya Allah? Dia bilang, wahai guruku, aku ini kalau takbiratul ihram kalau belum melihat Ka'bah, aku tidak bisa. Aku tahu itu karamahmu. Tahu Abu Bakar dia tidak selamat begitu. Kalau sholat melihat Ka'bah di hadapan baru. Tapi engkau tahu, wahai muridku, keramatmu itu tidak ada apa-apanya dengan engkau mengikuti jejak Nabi Muhammad yang memerintahkan kita untuk bertakbiratul ihram di belakang imam. Mau kau bisa terbanglah, mau kau bisa hebat seperti apa, dengan mengikuti jejak Nabi Muhammad itu lebih mulia. Inilah ujian kau punya keramat. Engkau harus tahu ilmunya, bahwa ilmunya Nabi Muhammad, ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, istiqomah yang kita lakukan itu lebih baik daripada ribuan keramat yang ada di muka bumi ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Dialah pembawa keselamatan untuk nasib kita semuanya. Satu sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, banyak ini yang aku lihat ya Rasulullah, kekuatan-kekuatan, kehebatan-kehebatan, dan juga banyak yang aku dengarkan. Apa yang harus kita lakukan di dalam muka bumi ini? Tolong beri aku nasihat satu ya Rasulullah. Capek kalau aku mendengar
melakukan perintah yang banyak. Tolong satu nasihat ini, tapi kalau aku pegang, aku selamat dunia ini dari fitnahnya, dari ujiannya, keluargaku selamat, hidupku selamat, dan akhirat pun aku selamat. Rasulullah langsung menjawab, Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, aku sudah percaya sama Allah. Aku sudah percaya sama Allah. Katakanlah, aku sudah percaya sama Allah. Sudah tidak ada bisikan lagi yang bisa membisikkan. Aku sudah punya pegangan hidup. Aku sudah punya pandangan hidup. Aku sudah dipenuhi pikiranku, hatiku dengan Allah. Aku sudah percaya. Katakan, kau sudah percaya sama Allah. Orang kalau sudah percaya sama Allah, selamat hidup. Jangan ada lagi gemercik bisikan selain Allah. Allah tujuan hidupku, Allah sandaran hidupku, Allah lah tempat aku kembali, Allah lah, jangan kemana-mana lagi. Iyattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun. Allah berfirman, banyak manusia ini hidup tidak pakai keyakinan, pakai sangka-sangka saja. Jangan ada lagi nyangka-nyangka. Cukup kita lama bersangka-sangka terus. Kalau kita meninggal dunia, meninggal bukan dalam keadaan yakin, dalam keadaan bersangka. Kita harus pastikan bahwa kita sudah yakin benar sama Allah. Jangan ada rasa takut dan risau lagi. Semua kehidupan yang ada ini di genggaman Allah. Biyadihil mulku wa huwa ala. Ini baru percaya. Ini kehidupan besar yang kita lihat. Masa kita tidak bisa melihat Allah? Na'udzubillah. Sepertinya kita tinggal di negeri orang yang tidak beriman atau dengan Allah. Sepertinya tidak ada yang turun ke bumi ini seorang kekasih Allah yang menyampaikan. Sepertinya kita tidak melihat kesempurnaan Allah yang Allah berikan dan Allah tunjukkan di hadapan kita atas segala ciptaan-ciptaannya yang ada. Kenapa kita pelihara keraguan ini? Na'udzubillah wa na'udzubillah. Ini sahabat bilang, ya Rasulullah, beri aku petunjuk, aku sudah bingung mau jalan bagaimana supaya selamat. Mau selamat, percaya kau sama Allah. Katakan aku sudah percaya sepenuhnya sama Allah. Istaqim. Setelah itu istiqomahlah, ikuti jejak Nabi Muhammad. Sudah, dua ini kita pegang, banyak-banyak ini kesana kemari cerita kita. Pegang Allah, duduk malam-malam bertawajuh, setiap malam minta sama Allah. Dibilang belum sungguh-sungguh kita, belum sungguh-sungguh berdoa, belum sungguh-sungguh menyerahkan kepada Allah sebelum kita bangun di tengah malam. Kalau masih belum memintanya di tengah malam, masih mintanya habis sholat, berdoanya habis sholat, tidurnya habis sholat, suruh bangun malam, tidak mau, belum sungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh, man qala wal ula sahiral layali, dibilang, siapa pengen kedudukan tinggi, pengen dikabulkan hajatnya, bangun tengah malam, begadang di tengah malam, bangun minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Allah tidak akan menolak hajatmu. Engkau akan dikabulkan oleh Allah, diterima oleh Allah. Manjadda wajad, yang sungguh-sungguh pasti dapat. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad katakan imannya manusia ini percaya yang benar. Dia bilang sudah percaya di mana? Ada di hatinya. Sudah di hatinya, tidak ada lagi ragu-ragu. Ketika ada gemercik datang, langsung cahaya iman ini membelanya. Cahaya iman ini mematikan kegelapan bisikan-bisikan tersebut, dan tidak ada lagi kegelapan, yang ada cahaya. Idza dakhala an-nur ila al-qalb infataha as-sadr wa syarah. Kata Rasulullah, jika cahaya ini sudah masuk ke hati manusia, cahaya iman panah warilah Allah tertancap di hati manusia, maka hati manusia tersebut akan luas, hati manusia tersebut akan bercahaya, hati manusia tersebut akan bahagia. Dikarenakan apa?
banyak manusia meyakini ada syaitan di badan tubuh. Bisa dia yakini banyak syaitan di badan saya, banyak bisikan, tapi tidak bisa merasakan aku bersama Allah. Jikalau syaitan berjalan di badan anaknya Adam seperti jalannya darah, itu dekatnya syaitan bagaimana dekatnya Allah. Allah maha dekat. Gemercik hatimu sekarang ini didengar oleh Allah. Dialah yang memberi petunjuk, dialah yang pada detik ini melamarmu, dialah yang memperdengarkan kita semuanya panggilan dan ajakan-ajakannya. Karena kita hambanya dipanggil kita sama Allah. Mudah-mudahan cahaya iman ini bisa masuk dan kau bisa percaya sama Allah. Kenapa kau bisa percaya dengan bisikan dan tidak bisa percaya sama Allah? Hari ini, detik ini, keselamatan ada di hadapanmu. Kunci surga ada di hadapanmu. Iman dengan Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah rumus kebahagiaan dan surga dunia dan akhirat. Sudah di hadapanmu, tinggal kita mengambil dan benar-benar berpegangan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad menyambung sabdanya. Beliau katakan tidak akan sempurna iman seseorang kecuali dengan sempurnanya melakukan perintah-perintah fardu yang dan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Sunnahnya Rasulullah, takbiratul ihram, salat di awal waktu, dan perintah-perintah yang wajib, salat, puasa, zakat dan lain-lainnya. Itulah yang menjadikan iman kita menjadi sempurna. Itulah orang-orang bilang kita harus menguatkan iman kita. Nanti dulu beramal, tidak bisa nanti dulu beramal. Amalan inilah yang menjadikan iman kita kuat. Mau iman kita kuat beribadah, mau iman kita kuat melakukan yang sunnah-sunnah. Wala yufsidul iman illa fi dukhulil faraid. Dan iman ini tidak akan rusak, tidak akan hancur kecuali seorang hamba ini sudah mengingkari perintah-perintah Allah yang fardu dan sunnah. Faman naqasa fardatan bi ghairi duhur, barang siapa berkurang ibadahnya, meninggalkan ibadah yang fardu tapi dia tidak mengingkarinya, dia meyakini memang benar, akan tetapi dia tidak melakukan kebenaran tersebut, maka berkuranglah imannya. Akan tetapi jikalau dia mengingkari, maka orang tersebut akan kafir. Karena apa? Keluar sudah dari iman, tidak percaya dengan perintah yang wajib dan yang sunnah yang wajib yang Allah wajibkan kepada dirinya. Jadi jangan sekali-sekali kita bilang mengatakan sholat tidak wajib. Oh, tidak apa-apa, tidak sholat, letak saja hati cukup. Orang seperti ini menjadikan kafir, keluar dari iman langsung. Barang siapa yang melakukan sempurna, melakukan perintah Allah yang wajib, apapun yang Allah wajibkan, sholat, puasa, maka Rasulullah bilang orang ini akan mendapatkan surganya Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala Allah. Di sabda yang lain Rasulullah bersabda, al-iman la yazid wa la yanqus. Iman ini tidak akan bertambah dan berkurang, walakin lahu had, akan tetapi dia mempunyai batas. Ay ta'rifun bi dzikrin afrad furu'il iman, atau sesuatu batasan daripada bagian-bagian al-iman itu sendiri. Fa inna ghasrafa fi hadin, maka jikalau berkurang maka dia telah berkurang dari batasannya. Wa asluhu, maka asli daripada iman tersebut adalah syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sesungguhnya batasan daripada iman orang tersebut melakukan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa iqamus shalah, melakukan salat, wa ita'uz zakat, dan melakukan zakat, wa shaum Ramadan, wal hajj wal ghusl janabah, wa man zada bi hajjihi zadat hasanatuh, melakukan haji barang dan mandi janabah
Barang siapa melebihi daripada batasan tersebut, maka Allah akan berikan juga kebaikan yang banyak. Wa man naqasa, dan barang siapa mengurangi dari batasan itu, fafihi, maka berkurang pula iman orang tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang akan bertambah imannya dengan bertambah ibadahnya. Orang akan berkurang imannya juga menjadi kurang ketika yang diberikan oleh Allah batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada kita kurangi. Barang siapa yang mengurangi sholatnya, Allah perintahkan sholat zuhur, asar, isya, yang dia lakukan cuma maghrib saja, maka orang tersebut berkuranglah imannya. Tapi jika dia mengingkarinya, maka orang tersebut akan menjadi kafir. Mudah-mudahan dengan kita melakukan perintah Allah, sholat, fardu, zakat, puasa, tanda kita ini sudah punya iman. Namanya iman sudah ada ini. Tinggal kita kuatkan iman, tinggal kita tambah iman itu supaya tambah mulia, supaya tambah kita bertambah kebaikan, supaya tambah segala anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang penuh iman, menambah iman kita, menambah keyakinan kita, menambahkan dekat kita sama Allah dan Rasulnya. Barang siapa beriman, maka dia akan aman di dunia dan di akhirat. Allah merzukkan iman. Ya Allah, berikanlah kami rezeki iman, berikanlah kami keselamatan ya Allah dengan berkat iman ini. Berikanlah kami ya Allah kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Allah, dengan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan dalam hidup kami ini benar ya Allah. Dalam hidup kami ini memang jalan yang Kau ridhai, jalan yang Kau mempersiapkan untuk hamba-Hamba-Mu yang akan sampai ke surga, jalan yang penuh inayah, penuh pertolongan. Allahumma hadina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asrak, wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih.